gitu. Pokoknya yang aku inget sih dari zaman dulu sih dia ngikutin Ina ya, misalnya kayak kalau Ina Ren, ya kamu kan sahabatnya Inara, kan? Otomatis kan kenal sama Virgun kan? Seperti kenal. apa? Nah, Kalau sama Virgon itu dulu Ina itu waktu masih pacaran tuh aku tahu banget. Waktu dia masih pacaran, Inanya lagi happy, Inanya lagi sedih, dia pasti larinya ke aku. Waktu zaman-zaman di girl band. Tapi semenjak akhirnya nikah kan udah punya kehidupan masing-masing, ya udah gitu. Jadi ya udah jarang, paling ketemuan sekali dua kali. tapi tahu nggak sosoknya Virgun yang sebenarnya? Tahu lah, tahu. Apa Di seperti balik sosoknya dia yang kelihatannya tato di mana-mana, badannya besar, tinggi gitu kan. Dia tuh anaknya humoris banget gitu. Virgon tuh anaknya humoris, terus romantis gitu. Pokoknya yang aku inget sih dari zaman dulu sih dia ngikutin Ina ya. Misalnya kayak kalau Ina kan dulu kan waktu masih pacaran tuh orang yang mungkin nggak tahu ya gitu. Dia tuh kalau lagi nelpon tuh suka yang kayak nah itu Goun tuh bisa ngeladenin Ina kayak begitu gitu sampai sebegitunya gitu. Tapi ada kabar Virgun ini pakai narkoba? Kamu baru tahu tadi gara-gara dari orang FVP dia bilang, Ren lo tahu nggak gini. Aku baru taunya tuh pas apa ya, ada yang baca, ada ngelihat postingan terus ada yang ngomong gini, beruntung ya akhirnya kamu udah lepas, ternyata sekarang ya pokoknya intinya ya si Virgonnya ini narkoba. Tapi ya jujur aja aku baru tahu. Dan tadi juga akhirnya ditanyain, oh berarti benar. Karena aku nggak nanya ke Inanya sih, jujur aja. Terus ngelihat dia bikin status seperti itu, oh aku pengen ngejaga, menghormati dia sih untuk yang ya kalau memang ada yang nggak dia ceritakan ya berarti kan dia ada pertimbangan lain gitu kan. Biasanya kalau misalnya ada apa-apa juga pasti ntar dia kan. status Ya, apa kak yang sih. dibikin oleh Ina yang kamu baca? Dia tuh ngomong apa ya? Dia lagi berenang sama anak-anaknya, terus dia bilang, ya gue udah melakukan yang terbaik lah untuk bisa ngingetin dia gitu. Intinya begitu. Tapi nggak tahu sih gue, jujur bener-bener baru. Tapi lihat laga-laganya, pernah nggak sih gaya apa Jadi Virgun pada itu? saat dulu manggung ada kayak kelihatan Iya. Enggak ya. kurang sehat. Jadi atau gini, apa. pada saat Goun pertama kali aku kenal itu dulu dia masih di The Last Child, ya kan. Jarang banget aku juga nonton si Virgon karena waktu itu di Beksa kita memang kebetulan sama-sama sibuk. Nah, semenjak akhirnya mereka nikah, ya kita kan akhirnya udah Beksa pun juga udah bubar, jadi kita ya udah nggak pernah ngelihat dia manggung atau apa sih, cuman tahu lagunya aja, nikmatin lagunya gitu. Tapi Inara pernah curhat sama lu nggak sih? Mungkin dia cerai gara-gara Virgun suka pakai narkoba Ina atau apa? sampai dengan akhirnya dia cerai pun juga, sampai akhirnya dia up masalah itu di sosial media, kita nggak pernah tahu kalau dia tuh ternyata sama Virgon tuh udah ada masalah gitu, nggak pernah tahu beneran. Karena kita kan sering kayak, Beb ayo Beb kita ngumpul yuk gini, kita nggak pernah bahas itu. Dan Ina tuh orangnya ceria banget kan, ceria, nyablak, nah itu yang kita memang apa ya, ngelihatnya ya semuanya so far so good gitu. Tapi ya nggak tahu ya ternyata akhirnya oh begitu gitu, jujur aja. Tapi aku salut sih dengan Ina yang begitu ya, karena dia berarti nggak menjadikan masalah itu tuh sebagai suatu masalah gitu loh. Mungkin ya memang di saatnya memang dia udah sampai akhirnya di titik dia memblow up ini semua, nah disitulah. Tapi memang dia pun juga nggak yang datang ke aku untuk curhat ini apa segala macem, karena kayaknya mungkin nggak memberikan solusi juga sih kalau menurut aku ya. Karena kan ya dia kayaknya dia blow up itu ya dia mau cari solusi kalau menurut aku. Terakhir Kalau ketemu kita kan kapan? paling terakhir ketemu kemarin di sini pas dia lagi syuting di FF. Berapa hari yang lalu? Seminggu lah. Hari apa tuh ya? Seminggu lah, seminggu yang lalu. Ketemu Virgun? Hah? Ketemu Virgun Kapan terakhir? Enggak, Ketemu Virgon seminggu. kapan? Enggak, udah nggak pernah. Udah nggak. Ketemu Virgon itu tahun lalu, dia waktu itu aku lagi ngisi acara di Pas Buka FM. Dia jadi bintang tamu. Nah, pada saat lucunya gini, ketemu sama Virgon nih kan, ketemu sama Virgon, Ren gitu. Terus tiba-tiba ternyata setelah dari situ baru tuh si Ina blow up. Oh berarti aku langsung kayak ternyata yang gue ketemu sama dia itu dia udah ada masalah gitu. Maksudnya memang
kan nggak mungkin masalah kan baru 1 hari 2 hari kan sampai Ina ngeblow up itu tuh berarti memang, apalagi ternyata setelah tahu dari situ juga memang Gowon tuh udah nggak pulang gitu. Saya memang mereka udah masalah berat gitu. Jadi saat lu kenal lu nggak tahu ya Virgo itu gaya-gaya seperti apa, mungkin sinis Kalau ada atau omongan apa. di luar sana kalau sempat ditawar-tawarin hal-hal seperti apa sih? Enggak sih, gue nggak pernah dengar kayak gitu sih, jujur aja. Pas dulu pokoknya ya taunya kita ya pas semua lagi baik-baik aja semuanya juga gitu, biasa aja. Dan gue bukan mau seuzon juga memang gitu kan, tapi walaupun dulu ya kelihatannya seger-seger aja gitu ya. Dulu pas sama Ina juga pas awal-awal seger-seger aja gitu, nggak ada yang mencurigakan. Cuman ya kalau kita kan dulu kan ngeliat, gile ini tato, kan dia tato sampai leher-leher begitu kan, itu doang sih. Cuman kalau nyampe ke sana gelagat-gelagatnya kayak gitu nggak tahu. Oke. Terakhir, Ya buat Ina dan keluarga, Ina dan anak-anak gitu ya. Maksudnya stay strong, tetap menjadi Ina yang kuat, tetap menjadi Ina yang ceria. Segala sesuatunya pasti bisa dilewati.